Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, chócate eso con mi bom 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 bom, perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom 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 pom, ponle fuego a mi sazón, son son son. 30.000 terpidana dari tahanan sebagai bagian pencegahan virus corona di lembaga pemasyarakatan. Pelepasan narapidana itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenkumham tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, setengah masa tahanan bagi anak-anak. Keputusan ini sontak disambut bahagia Roro Fitria, model yang juga penyanyi dangdut yang sudah menjalani lebih dari setengah masa tahanannya itu akhirnya bisa menghirup udara bebas. Alhamdulillah. Surat yang harus saya tanda tangani ketika keluar dari portir. Jadi ini surat terakhir, berkas terakhir yang harus saya tanda tangani. Surat lepas dari rutan kelas 1 Pondok Bambu. Meski bebas, Roro belum sepenuhnya bisa melenggang bebas di luar penjara. Dengan status bebas bersyarat, Roro masih wajib lapor lewat. Kewajiban ini bukanlah beban, karena yang terpenting baginya adalah tak lagi harus mendekam di balik jeruji besi. Surat pembebasan bersyarat saya, di mana setiap saya melakukan nge-mail, lapor datang harus menyertakan surat ini. Jadi surat pembebasan bersyarat yang akan harus saya lakukan sampai dengan masa tahanan saya berakhir. Kalau Roro berat nggak sih ninggalin teman-teman yang dalam nih? Berat. Jadi tadi semalam kita karena dadakan ya, tahu saya kepulangannya, jadi kita bikin syukuran seadanya karena dadakan. Terus habis itu kita doa bersama. Jadi kita punya keterikatan keagamaan Islam itu sangat baik ya. Jadi kita baca Al-Fatihah, kita baca Yasin untuk rasa bingung kita. Terus habis itu sholat jamaah bersama, baru kita makan bersama. Bebasnya 30.000 narapidana dan puluhan ribu terpidana korupsi dan narkotika jika nanti peraturan pemerintah tentang pembebasan mereka disetujui menjadi kabar yang membahagiakan bagi mereka. Meski keputusan ini mencuatkan pro kontra di masyarakat, dengan pembebasan ini negara juga diuntungkan 260 miliar rupiah karena tak lagi mengeluarkan biaya hidup untuk para narapidana. Hanya saja, tidak semua napi seberuntung mereka. Saipul Jamil misalnya, masih harus mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur karena belum memenuhi syarat menjalani 2/3 masa tahanan. Kemenkumham ya membebaskan 30.000 tahanan atau narapidana, terutama narapidana narkoba, ini sangat tidak relevan. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan corona, pandemi corona, masalah tahanan kalau mereka di dalam kan satu lebih aman. Kalau mereka dibebaskan, satu, mereka dapat tertular. Kedua, mereka dapat mengulangi perbuatannya lagi. Nah kalau itu memenuhi kriteria sih tidak masalah. Apakah semua 30.000 itu adalah narapidana yang bisa bebas bersyarat? Tapi kalau dihubungkan ke COVID ya nggak nyambung tentunya kan. Mungkin setuju aja. Mungkin juga Mbak Roro Fitria di penjara mungkin memperlihatkan perilaku atau akhlak Mbak Roro Fitria yang bagus, yang baik. Mungkin itu jadi satu penilaian dari pemerintah. Saipul Jamil pernah mengajukan pembebasan bersyarat ke Kementerian Hukum dan HAM, namun ditolak karena belum memenuhi aturan bebas bersyarat. Jika melihat hukuman 6 tahun yang dijatuhkan pada kasus pertama tahun 2016, mantan suami Dewi Persik ini seharusnya sudah bebas. Namun karena hukumannya ditambah 3 tahun atas kasus penyuapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pria yang akrab disapa Ipul itu harus menunda keinginannya untuk bebas. Ya terus terang saya kangen banget ya, kangen pengen
pengen syuting lagi. Pengen nyanyi lagi ya, pengen aktivitas lagi seperti dulu kala gitu. Cuman ya memang mungkin ini sudah takdir Allah. Saya harus menjalani kehidupan seperti ini. Apapun yang terjadi pastinya ini cobaan. Saya lihat dulu dia tidak setegar sekarang sudah sangat tegar. Sekarang Bang Haji pun sudah sangat menerima semuanya. Dia banyak ibadah, sekarang dia tidak banyak mengeluh seperti dulu. Sekarang dia selalu bilang, jalankan saja. Semua adalah rencana Allah. Jadi saya cuma berpikir kalau sekarang dia sudah mulai kuat. Penjara bukanlah tempat yang indah untuk menjalani hidup. Rutinitas yang monoton ditambah aktivitas yang terbatas membuat segala sesuatu menjadi hambar. Beruntung, di masa sulit seperti ini, Indah Sari, sahabat Ipul, setia mengunjungi. Dia bisa tidak kesepian, gitu. Karena ya alhamdulillah dengan saya datang dia selalu tersenyum, tertawa. Di dalam sana kan terhalang jeruji besi, jadi hanya beberapa teman yang datang itu menjadi support buat dia, jadi kebahagiaan buat dia. Pak Haji. Harapannya biar selalu kuat, sabar dan cepat pulang. Persahabatan Ipul dan Indah Sari terjalin sejak keduanya masih duduk di bangku sekolah. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Indah tak sekalipun meninggalkan Ipul. Bahkan ketika Ipul berpisah dengan Dewi Persik dan ditinggal sang istri yang meninggal dalam kecelakaan di Tol Cipularang, Indah selalu mendampingi. Dan ketika Ipul di penjara, Indah datang dan membawa makanan untuk Ipul. Kalau bilang sama saya satu, kalau ke sana bawain makanan lebih karena banyak orang yang nggak pernah dijenguk sama keluarganya, yang jarang makan enak. Jadi saya selalu bawa makanan lebih untuk teman-temannya yang ada di sana. 4 tahun sudah, Ipul menjalani hidup di balik jeruji penjara dan masih tersisa 5 tahun lagi masa hukuman yang harus dilalui. Situasi itu tentulah tidak mudah. Beruntung, di masa sulit itu, Ipul tidak kehilangan kreativitasnya. Di kamar tahanan, ia tetap berkarya, menciptakan beberapa lagu. Saya menulis beberapa lagu di sini. Udah nonton belum video-video gue? Tonton dong video-video gue. Masa nggak ditonton sih video gue? Tonton ya video gue ya. Oke, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, bye.